Dia mesti Selamat pagi, Pagi, Mem Dewi. Mem Kenneth. Selamat pagi. Ada Mami Bennett juga. Bicara, Dewi. Selamat pagi, Mama. Pagi, Mama Vela. Pagi. Pagi. Ya, salam kenal ya. Pagi Mem Dewi, pagi Servis. Pagi, Mem Apa Mami Papi Devi. di sampingnya nggak apa-apa, Pagi, diajak Mem yuk. Kenneth. Biar kenal nih. Pagi semua. Selamat pagi. George. Kelihatan ya. Wah, Itu lihatannya sama. puji Tuhan, Mami Papi bisa ikut ya. Terima kasih nih. Misalkan gua ada gudang juga sama kelihatan ya. Gua kasih dia live aja kali. Pagi Bu Wuri. Pagi Mem Dewi. Oke, thank you ya. Semuanya. Selamat pagi nih, selamat pagi Sir. Selamat pagi, Selamat pagi, Mem Ma. Meli. Ya, yuk, tuh udah diajak. Sudah siap bersama anak-anak ya. Selamat pagi semuanya. Good Pagi. Pagi, morning. Melani. Kuning. Terima kasih. Good morning. Awas dulu. Hai Fergus. Mana Mami Fergus? Pagi Mem Ani. Udah lama nggak lihat Fergus nih. Ya, selamat Selamat pagi Mami semua. Selamat pagi semuanya. Pagi nih. Selamat pagi, Renita. Selamat pagi. pagi ya. Pagi Nanista semua. Pagi, Pagi Dafras. Pagi Mami. Pagi Mem. Ya. Pagi Mem bentar ya. Mem lagi belum salah ini. Halo Mami Delvin. Halo Mama Delvi. Halo. Saya hapus fotonya dulu. Oke. Gak apa-apa, bagus. Gak apa-apa, Mami Apa-apa, Delvin. udah merah Bagus, Mami putih Delvin. itu. Udah nggak usah dihapus. Pray from home, bener. Ya tuh cocok sama Delvinnya pakai baju merah putih. Cocok deh. Pakai kanannya. Gak apa-apa Mami. Dulu Mem. Bebas, sudah bebas. Selamat pagi semuanya ya. Selamat pagi, Mama Sansan. Selamat pagi, Mem Delvin. Kevin, Kenwood, Dede udah gede. Masih inget nggak? Mami Sansan ini siapa ya? Ayo inget gak, Mer? Teman sekolahnya dulu nih, satu kelas sama Mary. Ya ampun, aku yang lagi di ini ya. Bentar Ayo. ya. Ayo, Mer. Aku harus tahu kah? Reunian nih. Aduh, di Zoom langsung. Ingat gak, Mer? Sini kok, ini tolong tinggi dulu kok, Putami kok. Bukunya. Mami ya. Iya. Yeay. Ya ampun. Nggak nyangka kemarin lihat itu Oh ini. iya. Salam jumpa teman sekelas. Oh iya ini Dino. Halo, halo. Ya. Ini ada yang sekelas gak sama Mem Dewi? Udah cucu, Oh, ini kok gimana sih ini Nah, fotonya ayo begini loh. cari Mem Dewi di mana ya? Oh, yang sekelas Mem Dewi siapa? Ini agak di sini. Agak di ini. Sama Bu Nora ya, sekampus kita Bu Nora ya. Ini seru. Nggak mau kalah nih ceritanya. Kalau kita Saya suka juga Saya sama Miss Renita kalau kayak gitu. Ah, iya, waduh ada teman-teman Oh, nih. sekampus nih. Ini biar agak banyak tuh. Oh iya. Makanya ini biar banyak semua. Kalau saya sekampung dengan Miss Eli. Oh iya. Saya sekampung. Sekarang sekelas Wah, yang paling kalah ya sama Miss Mary. kampung. Nah, ini kan tadi kan sekelas, sekampus. Nah, saya sekampung. Kampung kayak aku dong Solo. Tadi nggak ada yang sekampung mami aku tuh Solo. Iya betul Jason. Good. Oke, sekampung sama siapa tadi? Maminya Jason. Jason Huang. Oh, Halo.
Wong Solo. Wah, ternyata Halo, Fani. kamu juga yang sekampung sama saya. Oke, Nem Dewi gimana ini kita? Yuk, kita mulai ya. Kak Idam, gimana Kak Idam? Sudah siap, Kak hadir. Kita bisa mulai Kak Idam? Ya, dengan Ibu Dewi ya? Iya. Oh, siap. Ibu Dewi dan Ibu Mary akan membantu moderator di kegiatan ini ya Kak Idam ya. Saya sebut Kak Dewi ya. Kak Dewi, Kak Christian ya. Ya, Kak Idam. Ya. Kak Mary. Kak Mary. Kak Mary. Silakan Kak Mary, duluan Kak Mary. Ya, baik. Selamat pagi kepada bintang tamu kita dulu ya, Kak Idam dan juga Kak Seto. Kepada Mami Papi semua yang hadir dalam Zoom pada pagi hari ini. Bersyukur kepada Tuhan kembali kita bisa ada webinar lagi untuk orang tua dan juga anak-anak terkait dengan tumbuh kembang mereka bersama dengan perkembangan zaman dan teknologi ya. Baik, kita akan awali terlebih dahulu pertemuan kita pada pagi hari ini dengan dibuka dalam doa. Saya minta kesediaan Mem Rahel untuk memimpin dalam doa. Silakan Mem Rahel. Kak Rahel. Kak Rahel. Ya, Kak Rahel. Kak Rahel. Silakan Kak Rahel. Ya. Oke, mari kita sama-sama kita akan bersatu hati dalam doa terlebih dahulu ya supaya kegiatan kita webinar saat ini dengan Kak Idam ya dengan Kak Seto semuanya dapat berjalan dengan lancar, terutama jaringan yang kita gunakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, puji syukur kami kembali panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih di mana Tuhan sudah serta dan berikan kami kesehatan yang begitu sangat luar biasa. Di tengah-tengah yang pada saat ini bangsa Indonesia harus hadapi adalah pandemi, tapi kami tetap disertai oleh Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersama dengan Kak Idam, Kak Seto, kemudian para orang tua murid dari kelas 1 hingga kelas 6, serta anak didik kami, dan rekan-rekan guru semuanya untuk bersama-sama berkumpul, untuk kami bersama-sama berbincang ya Tuhan, kami akan mendapatkan ilmu tentang bagaimana kami mendampingi anak didik kami ataupun anak-anak kami ketika mereka harus berliterasi dengan dunia medsos. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami di dalam kami mengikuti ataupun di dalam kami webinar pada saat ini, sehingga ada ilmu yang boleh kami dapatkan dan kami boleh kembangkan di dalam kehidupan kami, terlebih di dalam dunia pendidikan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pembicara yang akan membantu kami dalam webinar saat ini. Biarlah hikmat Tuhan yang senantiasa memimpin dan menyertai kami dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan juga jaringan yang kami gunakan sehingga semuanya lancar dan tidak terkendala. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Mary. Terima kasih Kak Rahel. Ya, puji Tuhan kita telah membuka acara kita di dalam doa. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang di webinar parenting kita dengan tema literasi digital anak ya. Baik, kita akan terlebih dahulu. Gimana nih Mem Dewi? Apakah Kak Seto sudah tiba? Iya, si Komo kalau belum tiba lagi macet ya kali ya. Oh iya. Baik, kita akan awali dulu ya pembukaan dari kepala sekolah kita, dari Miss Tiara. Miss Tiara dipersilahkan memberikan kata pembukaan. Silahkan. Terima kasih Kak Mary. Berarti Kak Tiara ya? Kak Tiara. Kak Tiara, oke. Selamat pagi semuanya. Izinkan saya membuka dengan pantun. Boleh ya? Selesai sekolah, bolak-balik melihat status WA dan Instagram. Berdebar-debar melihat banjir info yang terpampang. Selamat datang bagi para ibu dan anak-anak sekalian. Miss Tiara sambut Kak Seto dan Kak Idam. Oke,
Kami keluarga besar SDK Kanaan sungguh merasa bersyukur dapat secara tatap muka walaupun secara virtual bertemu dan akan mendapatkan ilmu dari Kak Seto dan Kak Idam. Pastinya udah nggak sabar lagi juga menunggu Kak Seto. Kak Seto adalah idolanya Miss Tiara tuh waktu kecil, dan pasti guru-guru dan orang tua SDK Kanaan juga nonton kan dulu Aneka Ria anak-anak. Oke, puji syukur kali ini SDK Kanaan dapat bekerja sama dengan Lembaga Pemerhati Anak Indonesia dapat melaksanakan webinar literasi digital anak. Seperti yang kita ketahui, internet seperti belantara digital tak bertepi. Dalam beberapa tahun terakhir, anak usia sekolah dasar 7-12 tahun di Indonesia sudah bisa mengakses internet untuk kebutuhan hiburan, mengerjakan tugas sekolah, bermedia sosial, bahkan mengakses surat elektronik. Tanpa menunggu waktu lama lagi, kita siap buka hati, telinga, dan pikiran kita untuk sama-sama belajar mengenai digital literasi anak. Sekali lagi, sungguh suatu kehormatan bagi kami, Kak Seto dan Kak Idam menjadi pembicara webinar kali ini. Tuhan memberkati. Terima kasih, Kak Mary. Saya kembalikan ke Kak Mary. Terima kasih, Kak Tiara. Ya, Kak Dewi, bagaimana? Kita terima kasih Kak Mary ya. Ya, seperti tadi dikatakan, kami bersyukur, kami juga berterima kasih ya kepada Papa Mama, Papi Mami yang sudah meluangkan waktu sejenak ya untuk bersama-sama kita mendengarkanlah ya sharing pengalaman bersama Kak Idam ya, bagaimana itu literasi digital, bagaimana cara memahaminya. Ya sekarang karena banjir informasi ya, karena kita PPKM darurat, karena masa pandemi, semua mau nggak mau kita bergerak cepat ya ke digital ya, ke industri 4.0 ini lebih cepat daripada yang diduga. Nah, jadi juga kita mau membantu nih bagaimana caranya berpikir kritis ya untuk menghadapi berita-berita. Jadi kita bisa membedakan nih mana Kak Idam nih yang hoax sama yang enggak. Kadang-kadang dari resmi tapi hoax juga ya, kadang-kadang gitu ya. Nah, jadi terima kasih Papa Mama dan anak-anak semua juga boleh mendengarkan ya. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bisa menjadikan manfaat kita semua. Nah, waktu saya serahkan kepada Kak Idam ya untuk menyampaikan ya. Terima kasih. Silakan Kak Idam. Ya, terima kasih Kak Rani. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Kak Christian ya, yang telah memberikan waktu kepada kami, saya pribadi, Kak Idam dan Kak Seto untuk memberikan pencerahan sebagai introduction perihal literasi digital anak. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SD Kristen Kanaan, Kak Tiara, Wakil Kurikulum Kak Dewi, tadi ada Kak Rahel gitu ya, dan Kak Mary. Jadi background-nya begini, kakak-kakak dan adik-adik ya. Ini jumlahnya berapa ya semua ya, Kak Christian? Ada 200 sekian mungkin? Ada 200-an Pak, belum semua. Oh, siap, keren. Semangat ya adik-adik ya, semangat. Jadi di samping kakak ini ada Gundam gitu ya, ada Lego, di belakang ada Nerf gun gitu ya. Jadi kakak ikutan juga nih bergembira ria bersama adik-adik di SD Kanaan dari kelas 1 sampai kelas 6 ya, Kak Christian ya. Benar Kak? Ya, jadi kakak-kakak sekalian dan adik-adik, jadi background-nya 2 minggu lalu kalau tidak salah Kak Christian kontak saya melalui WA. Jadi Kak Christian melihat aktivitas kalau tidak salah Instagram ya Kak Christian ya, aktivitas kita dari tahun 2019. Saya bersama Kak Seto di LPAI dan lembaga-lembaga lainnya, lembaga nirlaba, baik perihal anak dan yang berhubungan pastinya. Jadi begini, kakak-kakak dan adik-adik, pada saat ini pastinya kakak-kakak, Kak Tiara, Kak Rani, Kak Christian, Kak Rahel, Kak Mary itu mendengar ya ada program literasi digital di Indonesia, begitu ya.
Tapi kan itu kan untuk dewasa. Kalau anak-anak itu menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, berikut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang tadi. Jadi anak-anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun gitu. Kalau 18 tahun ke atas pastinya bukan anak-anak, tapi mungkin dewasa gitu ya. Kira-kira. Nah, oke. Saya akan mulai aja, ini sebagai introduction aja, nanti mungkin ke depannya kita bisa, kira-kira bisa webinar lagi, kelanjutannya bagaimana, karena program literasi digital anak ini adalah program yang sifatnya continue, begitu ya. Kakak-kakak dan adik-adik, pastinya sebelum kita mulai suatu program, pastinya kakak-kakak, adik-adik ya, pernah mendengar change management, gitu ya. Change management, manajemen perubahan, bagaimana merubah behavior suatu organisasi atau suatu perusahaan atau suatu lembaga yang tadinya kira-kira mindset-nya dalam tanda kutip mungkin agak negatif menjadi mindset positif. Mindset itu kalau kita buat mindset positif tentunya dengan mindfulness yang baik, dengan self-awareness pastinya menjadi behavior gitu ya, behavior dan kelanjutannya adalah menjadi karakter gitu ya, menjadi karakter positif dan ujung-ujungnya adalah menjadi destiny kita, tujuan kita mau ngapain. Dari mindset positif, ujungnya ke destiny positif. Oke, baik. Coba saya share ya. Saya share dulu slide-nya. Mohon izin admin, saya share di akun kedua. Jadi saya ada 2 akun ya. Di atas sana akun yang Idham Azhari, yang di laptop saya M. Idham Azhari. Mohon izin. Saya mau share dari sini slide-nya. Oke, sebelum saya share itu ada begini, kakak-kakak dan adik-adik sekalian. Jadi ada 6 langkah ya, 6 langkah untuk literasi digital anak, dan selanjutnya ada framework, ada 9 poin framework. Langkahnya masing-masing adalah pertama itu secure your identity. Secure your identity, kedua accompany your child, ketiga, wise while online, keempat, learn from trusted sources, nanti akan saya jelaskan, kelima, be a role model, 6, think before posting. Terus frameworknya ada 9, pertama keamanan digital, kedua kenyamanan digital, terus ketiga pola asuh digital, keempat kecakapan digital, kelima pembelajaran digital, keenam hak-hak digital, ketujuh kewajiban digital. Nah, ada kewajiban juga nih bagi anak-anak. Kedelapan ekonomi digital, dan terakhir adalah pemulihan digital. Oke, coba saya share dulu. Mohon izin admin. Nanti setelah ini akan saya running video. Video kira-kira kita bisa lihat bagaimana anak-anak di Jepang gitu ya. Anak-anak Jepang yang mungkin behaviornya sudah bagus, dan ujung-ujungnya mereka ada destiny, pastinya dengan mindset positif di awal, dengan mindfulness-nya dan self-awareness masing-masing. Oke, saya share dulu. Oke. Mohon izin admin, saya share. Oke, apakah sudah terlihat? Oh, sudah ya? Sudah, Kak. Ya, sudah, Kak. Sudah ya? Ya, begini ya, kakak-kakak dan adik-adik, Ligita ini kita singkat sebagai Ligita Literasi Digital Anak. Walaupun di Kominfo sudah mencanangkan program nasional melalui literasi digital, cuma di sini ditambah anak begitu ya. Pastinya langkah-langkahnya ada 6, ini adalah salah satu quick wins dengan masing-masing quick fix gitu ya. Pertama, secure your identity. Misalnya begini, misalnya kita mau setting Gmail itu menggunakan password yang strong password begitu ya, jangan gunakan password yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau nama username atau bahkan tanggal lahir, itu jangan ya. Kakak-kakak, adik-adik, kita menggunakan password yang strong, tujuannya adalah supaya tidak bisa ditembus hacker gitu. Kedua, accompany your child. Jadi pastinya adik-adik
yang punya handphone atau mungkin handphone orang tua gitu ya, harus ditemani orang tua untuk berselancar di internet. Ketiga, wise when online. Kita harus bijak ketika online. Jadi harus pilih-pilih ya, adik-adik ya, pilih-pilih. Tentunya ada bimbingan dari orang tua, di sampingnya ada orang tua, begitu. Bagaimana anak bisa pilih-pilih, misalnya YouTube mana yang bagus channelnya, terus ada Instagram, kira-kira mana Instagram yang baik buat anak, yang ada kebaikan di sana, yang ada kebenaran di sana, dan ujung-ujungnya ada wisdom gitu ya. Ada wisdom, pastinya kita harus awalnya kita harus kritis dulu ya dengan logos kita, dengan logika kita gitu ya, dengan logika kita, nanti ujung-ujungnya pastinya wisdom. Wisdom itu bukannya Bu Lisa, aku mau benar bisa ke atau CS nggak? salah gitu ya. Di Jawa tuh ada istilahnya pener ya. Jadi bukan benar aja, pener juga. Pener artinya pas. Jadi bukan hanya benar tapi pas juga. Apakah pas kita sampaikan di media sosial atau waktunya pas atau pas disampaikan di komunitas mana. Jadi kita harus benar-benar pilih-pilih. Keempat, learn from trusted sources. Kita harus belajar dari sumber-sumber yang terpercaya seperti situsnya Kanaan ya, ada ya, kanaan.sch.id kalau tidak salah. Atau situs-situs yang terpercaya, yang legit, yang otoritatif seperti Wikipedia, terus ada Google Scholar, atau berita-berita yang kira-kira otoritatif seperti detik.com, kompas.com, dan seterusnya, dan seterusnya. 5, be a role model. Artinya orang tua harus menjadi model nih, mencontoh anaknya. Itu nanti orang tua yang kira-kira mindsetnya positif, pastinya nanti dicontoh oleh anaknya. Kan anak-anak kan peniru ulung ya, nomor 1 ya. Pakat ya, Kak Tiara, Kak Christian, Kak Rahel, Kak Mary ya. Peniru ulung. Jadi Bapak Ibu, kakak-kakak sebagai orang tua pastinya kita harus menjadi role model yang baik gitu. Nah, kenal think before posting, kita harus pikir-pikir nih sebelum posting, artinya dipilah-pilah dulu ya sebelum kita sharing, artinya saring sebelum sharing ya, istilah itu sangat terkenal. Kita saring dulu, kita nggak harus sharing yang macam-macam, misalnya sharing yang misalnya mengandung kekerasan atau yang kira-kira yang mohon maaf ada unsur seksnya, itu enggak boleh. Pastinya kita harus pikir-pikir dulu, pilih-pilih, saring dulu sebelum disebar, gitu ya. Dan literasi digital anak itu adalah ini ya, literasi adalah kemampuan dari sisi anak masing-masing, kemampuan anak menggunakan ICT, Information, Communication and Technology, atau dalam bahasa Indonesia TIK, teknologi informasi dan komunikasi dengan tentunya dengan bimbingan orang tua karena ada kata anaknya di belakang. Jadi kemampuan ini kakak-kakak untuk menemukan begitu ya, menemukan di media digital, pastinya di media sosial, media digital itu ada juga websitenya, terus ada di mungkin aplikasi melalui Google Play Store atau di Apple. Setelah menemukan, mengevaluasi, kita harus evaluate, begitu adik-adik. Setelah itu kita membuat dan menghasilkan produce hasil yang kita evaluasi, kita temukan, kita produce dengan logika akal, bukan akal aja, ada akal budi ya. Beda ya, kita ada timur, ada akal dan budi. Jadi kita ada 2 kata, akal budi, bukan akal tok gitu ya. Budi artinya ada moral di sana, ada normal-normal di sana, sesuai dengan local wisdom masing-masing, misalnya provinsi sampai ke level desa, begitu. Beda dengan di luar negeri sana, mungkin menggunakan akal aja, kita ada akal budi gitu. Tadi menghasilkan dan mengkomunikasikannya, communicate. Nah, communicate tadi berhubungan dengan think before posting, kita harus pilih-pilih adik-adik ya. Jadi adik-adik, literate itu menurut kamus itu adalah able to read and write gitu ya. Jadi mampu untuk membaca dan menulis. Begitu. Di samping itu ada framework, kita punya framework, ada 9 framework. Nanti ini penjabarannya panjang sekali, nanti bisa kami sampaikan di lain waktu. Sekarang hanya introduction aja, perkenalan. Pertama, keamanan digital security, gitu ya. Keamanan digital tadi perihal password tadi. Terus misalnya kalau adik-adik setting Instagram, tentunya dibantu orang tua.
apakah settingnya misalnya harus izin dulu nih ketika mau follow gitu kan bisa tuh di Instagram atau di Facebook misalnya foto-foto mana aja yang boleh diperlihatkan ke media sosial gitu ya. Jadi ada kasus ya begini ya kakak-kakak adik-adik, saya di Facebook nggak kenalan sama istri saya, nggak kenalan sama anak saya, nggak kenalan sama saudara-saudara saya. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa saya nggak kenalan? Bahkan saya remove. Kira-kira bagaimana? Ada yang bisa jawab nggak, kakak-kakak? Atau mungkin adik-adik, kenapa saya nggak kenalan sama anak saya, istri saya, saudara saya? Kalau ada kenalan, saya remove semua. Ada yang bisa jawab nggak? Papi Mami boleh. Kalau ada yang mau jawab Papi Mami nih, silakan. Monggo, Papi Mami. Tidak dicari orang yang tidak dikenal. Untuk menjaga privasi. Wow, keren. Tadi siapa yang jawab itu? Aurora. Kak Aurora. Idam. Oke, Ya. siap. Sama Winston Waduh. juga untuk menjaga privasi katanya Oh, Kak. siap. Oh, berarti gini ya, adik-adik ya. Apalagi adik-adik? Kenapa? Apa Marvella? Marcella, De Marcella? Nggak boleh sembarangan ngomong sama orang asing. Siap. Keren. Keren. Cool. Oke, begitu ya. Jawabannya udah keren-keren nih adik-adik. Jadi begini ya. Jadi tahap literasi digital itu adalah melek dulu nih. Adik-adik bukan tahap melek lagi. Ada melek, setelah itu mampu, dan terakhir adalah mahir. Adik-adik udah mahir nih. Berarti kakak nggak perlu nyampein lagi dong. Oke, begitu ya adik-adik ya. Kenapa kakak begitu? Karena begini, ada peristiwa di mana ketika misalnya begini, ada peristiwa aktual ini di TV, saya pernah lihat di TV, misalnya ada satu keluarga memposting, halo, saya mau ini loh, mau liburan ke Inggris loh. Akhirnya satu keluarga difoto itu. Mungkin ada teman dan temannya lagi, friend of friends gitu ya, tahu gitu ya, karena pernah ngetek ke yang lain. Akhirnya ada orang yang kira-kira yang akan berbuat jahat tahu tuh, oh berarti ke Inggris ya, ke Inggris itu butuh waktu dong 2 minggu. Akhirnya rumahnya disantroni karena kita kenalan dengan dan mungkin juga nanti mereka bisa mencari-cari ada silsilah, ada apa namanya, ini anaknya siapa, ini orang tua siapa, maka begitu ya kakak-kakak sebagai orang tua mungkin bisa diatur ya keamanan di Facebook terutama karena Facebook itu media cukup besar ya. Cukup banyak yang pakai dari yang adik-adik sampai orang tua, beda dengan Instagram. Instagram mungkin kebanyakan milenial gitu ya. Dan sekarang YouTube mungkin dipakai oleh adik-adik juga ya. Banyak sekali YouTuber anak-anak gitu di luar negeri sana. Saya nggak tahu di Indonesia siapa ya, seperti misalnya Baby Tata mungkin ya, saya lupa namanya. Oke, itu tadi kedua. Sekarang kedua, kenyamanan digital. Bagaimana adik-adik bisa nyaman di depan laptop, di depan gadget, diatur jarak pandangnya berapa senti, jangan berlama-lama di depan laptop, gadget, diatur waktunya setiap 1 jam misalnya olahraga ringan dulu ya. Laptopnya dirisam dulu, olahraga lari-lari kecil, begitu loncat-loncat dulu, setelah itu mulai lagi 1 jam lagi. Begitu ya adik-adik, kakak juga begitu. Jadi diatur waktunya, mungkin sejam sekali harus istirahat. Tujuannya adalah supaya mata kita nanti tidak cepat minus, begitu adik-adik. Ketiga, pola asuh digital atau digital parenting. Ini peran dari kakak-kakak, orang tua di SD Kanaan di Kemayoran Jakarta, bagaimana pola asuh ke anak-anak ya. Keempat, kecakapan digital skills. Tadi keren-keren tuh adik-adik tuh. Udah ngerti semua, artinya skillnya udah bagus ya, tinggal nanti dibangun aja logosnya, logika yang pasti dengan akal budi gitu ya. Jadi nggak hanya logika. Kelima, pembelajaran digital. Jadi banyak sekali ya adik-adik ya. Adik-adik bisa lihat di Wikipedia untuk sumber-sumber yang terpercaya, bisa dilihat Google Scholar. Jadi jangan sekali-sekali adik-adik mencari-cari misalnya website yang nggak ada secure-nya gitu ya. Ada HTTP. Jadi harus gunakan HTTPS, itu artinya secure, aman gitu ya. Aman artinya misalnya adik-adik masuk ke site yang nggak ada S-nya, http://www.apa-apa-apa gitu ya. Nah, itu berbahaya, nanti bisa muncul kita bisa muncul namanya banner-banner yang aneh-aneh gitu ya. Ketika adik ngeklik itu, ya otomatis bisa masuk ke mungkin situs ke underground,
ke situs orang yang mau mencuri data adik-adik atau keluarga, gitu ya adik-adik ya. Tentunya nanti adik-adik dibimbing oleh orang tua. Dan keenam, hak-hak digital. Digital rights, adik-adik berhak untuk misalnya berkreasi gitu ya, berkreasi, membuat YouTube misalnya atau Instagram, akunnya sekarang TikTok begitu ya, TikTok mungkin tentunya tadi dengan norma-norma yang ada di SD Kanaan dan sampai ke atas tuh Undang-Undang Anak ya nomor 23 2002 dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Ketujuh, kewajiban digital. Jadi ada kewajiban ya adik-adik ya. Sesuai dengan undang-undang ya, undang-undang tadi ada kewajiban adik-adik, artinya kewajiban adik-adik itu adalah menghormati orang tua, wali, dan guru ya, sesuai dengan pasal 19. Jadi adik-adik itu harus menghormati guru, menghormati orang tua, ya, wali, kalau ada wali. Nah, ke-8, ekonomi digital. Digital ekonomi artinya adik-adik bisa berkreasi melalui YouTube channel, melalui TikTok, misalnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ke-9, ini hal menarik, pemulihan digital atau digital treatment. Ketika adik-adik berlama-lama di laptop, berlama-lama di gadget, pastinya ada mungkin matanya menjadi minus, mungkin menjadi hiperaktif, makanya perlu pemulihan digital atau digital treatment, bisa melalui grafologi, bisa melalui hipnosis, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah ini ya, ini sangat mengkhawatirkan ya kakak-kakak, orang tua di SD Kanaan Kemayoran. Skor kita itu menurut OECD gitu ya, tahun 2018, mungkin tahun ini bakal keluar, kita masih di peringkat terakhir. Sayang sekali ya, dari tahun 2009, 2012, 2015 sampai 2018 kita konsisten di posisi 2018 posisi 71 dari 78 negara. Ini kan sangat mengkhawatirkan ya. Kakak-kakak, Bapak Ibu di SD Kanaan, pasti nanti orang tua membimbing anak-anak supaya bisa able to read ya, to write, tentunya dengan logika yang masuk akal gitu ya, dan ujung-ujungnya adalah wisdom nanti ya. Ada ada kebijaksanaan. Bijaksana itu bukan benar salah, tapi ada benar dan pener gitu ya. Iya memang benar, tapi harus benar, harus pas gitu. Pas sesuai dengan norma, sesuai dengan adat istiadat, sesuai dengan aturan-aturan code of conduct di SD Kanaan, dan sampai aturan di atasnya. Nah ini baru saya capture nih adik-adik nih. Jadi saya capture, jadi bermain ponsel sebelum tidur itu ini kalau tidak salah di Global TV. Jadi kebiasaan bermain ponsel itu sebelum tidur dapat menyebabkan insomnia. Gitu ya. Terus ada, nah ini 5 aplikasi smartphone yang paling seram ya. Jangan coba-coba di ini ya adik-adik ya, diinstal ya. Jadi namanya Call Blaze and the Monster Machine. Saya nggak tahu isinya apa. Katanya ada pesan-pesan yang menyeramkan. Nanti mungkin Kak Seto bisa menjelaskan dari sisi treatmentnya dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini ada 5 situs terlarang yang paling seram katanya. Situs untuk plan crash info, jadi informasi mengenai plan crash itu tidak baik ya adik-adik. Nah ini yang menarik nih adik-adik, ada aplikasi yang 5 mainan anak paling canggih, ada Tilt Brush. Ini seperti melukis 3D ya, 3D menggunakan Google begitu, jadi ada VR gitu ya. Terus ada Iron Bot gitu ya, 5 mainan yang paling canggih. Ini saya tampilkan 2 aja adik-adik. Nah, ini ada juga 5 anak kecil yang populer di media sosial ya. Ada Anastasia, apa nih sebenarnya? Knyazeva di Rusia sana mungkin. Terus ada Brianna Yon, ya mungkin Korean ya. Korean, jadi 5 anak kecil ini. Terus ada Lee Haru, kalau nggak salah juga Korea ya. Ini anaknya seleb, kalau nggak salah, seleb di Korea. Nah, ini ada dari Indonesia nih. Shinchan Indonesia, Tatan ya, baby Tatan ya. Nah, jadi ini salah satu berkreasi ya adik-adik ya, berkreasi bagaimana digital ekonomi dimainkan gitu ya. Nah ini dia, ini ada artikel dari Kak Seto, pola asuh yang kira-kira menurut Kak Seto dan dari UNICEF Indonesia. Jadi tiap anak itu berhak mengakses informasi bermanfaat, pasti dan ramah anak dari beragam sumber, mulai dari media cetak hingga media digital. Jadi akses untuk mendapatkan informasi harus mudah nih untuk anak-anak. Navigasinya mudah, tapi tetap diawasi
literasi orang tua ya adik-adik ya. Ke orang tua, boleh nggak papi mami main HP di jam sekian, waktunya diatur. Dan ada artikel lagi, biasa main gadget, banyak anak tak kuat pegang pensil. Artinya mungkin menulisnya jadi tulisan seperti dokter ya, dalam tanda kutip. Kira-kira begitu ya. Nah ini ada artikel juga, perhatikan gambar paling kanan, ini saya banyak perhatikan nih ya, kakak-kakak, baik di MRT, saya sering foto nih, baik di Transjakarta, di pesawat, saya nunggu di rumah sakit, pasti deh ada orang tua megang HP, di sampingnya anak megang HP juga, sementara orang tuanya asik masuk dengan grup WA-nya, mungkin anaknya didiamkan aja tuh di samping. Saya moto ini di sebelah kanan, mohon maaf, di barbershop. Jadi saya sempat moto ya, kakak-kakak ini enggak baik ya, jadi anak didiamkan aja, bermain HP tanpa bimbingan orang tua, tanpa pendampingan orang tua di sampingnya. Pastinya orang tua harus tumbuhkan self-awareness ya, self-awareness dengan mindfulness, harus fokus ya terhadap anak, tentunya fokus juga ke media digital. Oke, ini sedikit slide perihal, jadi background di belakangnya ada literasi digital, karena ini kita ambil best practice dari sini, terus kita buat bersama saya sendiri, bersama Kasido, literasi digital anak. Nah ini silakan baca aja ya, perihal digital literasi, persis sama seperti tadi, literasi digital anak, cuman kalau anak itu ditambah dengan bimbingan orang tua. Nah ini salah satu framework dari literasi digital sendiri untuk dewasa, ada proteksi, safeguard, jadi ada hak-hak dan pemberdayaan, empowerment seperti tadi, digital ekonomi, bagaimana kita bisa berkreasi, tentunya dengan menemukan dulu, dengan prinsip-prinsip PDCA-nya, plan, do, check, action, berputar terus, dengan small improvement, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, saya skip aja ya, nanti slide ini bisa saya bagikan melalui Pak Christian, silakan nanti kakak-kakak bisa dibaca ulang. Nah ini perhatikan, kakak-kakak adik-adik bagaimana itu di tahun 2019 itu, this is what happen is in an internet mint ya. Jadi banyak sekali ya media-media digital yang berseliweran di sekitaran kita. Pasti nanti kakak-kakak bisa pilih-pilih. Tadi ada quick wins-nya dengan quick wins masing-masing. Ada secure identity, ada temani anak, ada wise online. Terus ada learn from trusted sources tadi, terus be a role model, dan terakhir adalah think before posting. Nah ini perhatikan ya, kakak-kakak ada sekitar, ini tahun 2018, data dari Outsuit ya, total populasi kita di tahun 2018 265,4 juta. Yang aktif pengguna internet itu 132 juta ya, hampir setengahnya gitu ya. Dan YouTube itu di peringkat pertama, 43%, setelah itu Facebook, ada WhatsApp, Instagram, Line, BBM, Twitter. BBM masih masuk ya. Dan ini growth kita cukup bagus, 13% pertumbuhannya untuk pengguna internet atau penetrasi di tahun 2019. Nah ini untuk quick wins untuk literasi digital dewasa, persis sama dengan yang literasi digital anak, cuman kita tambahkan 2 poin lagi. Oke, saya skip aja. Oke. Nah, sebelum masuk ke Kaseto ya, coba saya tampilkan dulu bagaimana salah satu video dari Jepang sana, bagaimana mereka punya behavior yang bagus, dan ujung-ujung menjadi karakter yang positif, dan menjadi destiny. Coba saya share dulu video dari Jepang, gitu ya. Oke. Ini bagaimana anak-anak di Jepang sana kedisiplinannya cukup tinggi ya, kakak-kakak dan adik-adik. Mereka cukup hormat dengan orang tua, mereka cukup patuh dengan orang tua. Di sini ada video saya dapatkan dari WA, dan tentunya video ini legit ya, legit atau legitimate. Coba saya share dulu. Oke, di mana ya? Oke.
Oke, saya agak kesulitan ya. Coba saya ulang share lagi. New share, terus video. Nah, ini dia videonya. Oke, ini dia. Share ya. Oke, lihat ya. Mungkin suara tidak muncul ya. Silakan disimak. Kakak-kakak, adik-adik, ini anak-anak di Jepang sana ya. Tidak seperti anak lain. Karena mereka dididik dengan cara, jadi bagaimana mereka menyebar di jalan, mereka berterima kasih kepada pengendara mobil dan motor setelah menyeberang jalan. Dan mereka pastinya disiplin ya. Kita sudah tahu di Jepang sana sangat disiplinnya tinggi sekali. Sementara di negara lain mereka hanya fokus pada pendidikan tok gitu ya. Jadi di Jepang sana mereka ini anak-anak umur 5 tahun mungkin belum SD ya, TK mungkin. Mereka juga diajari cara menyajikan makanan mereka sendiri, mencuci piring kotor setelah makan, dan bahkan membersihkan kekacauan mereka ya. Setelah mereka makan, mungkin dibersihkan kembali. Di sekolah sana tidak memiliki staf kebersihan. Nah, itu adik-adik ngepel di lantai itu di kelas. Jadi bagaimana mereka membantu kegiatan di sekolah, menghapus papan tulis, membantu guru untuk menyapu lantai, bahkan mampu di jalan juga ya, di jalan adik-adik di Jepang juga. Nah, ini berkat konsep yang ada di negara Jepang, bahwa anak-anak harus mandiri. Nah, nanti ujung-ujungnya adik-adik bisa jadi tumbuh dewasa menjadi pribadi-pribadi yang dengan mindset yang positif, gitu ya, dengan mindfulness-nya, dengan self-awareness yang bagus, dan ujung-ujungnya ada self-actualization ketika adik-adik beranjak dewasa. Jadi ini bukan hanya tanggung jawab sekolah gitu ya, pastinya ada peran orang tua di rumah. Mereka harus berempati. Nah, perihal empati nanti kakak ada challenge nih buat adik-adik nih. Di rumah, di jalan, di sekolah, berempati dengan teman-teman sebaya, berempati dengan guru di sekolah, menghormati guru di sekolah, orang tua di rumah. Oke, terakhir. Sebelum beranjak ke Kaseto, kakak ada challenge nih ke adik-adik. Challenge-nya begini, ada challenge ya. Ada challenge buat adik-adik. Adik-adik buat digital startup challenge nih. Digital startup challenge, silakan adik-adik bagi yang mau ya, bagi yang mau nanti kakak bisa coaching ya, coaching di bulan ke depan, bulan kedua, bulan ketiga, pastinya kakak Kak Idam dan Kak Seto akan bantu adik-adik bagaimana membuat startup gitu ya, seperti misalnya Gojek atau misalnya Traveloka, pastinya harus sesuai dengan umur adik-adik gitu ya, perihal bagaimana gitu ya. Jadi adik-adik challenge-nya adalah membuat startup digital ya, kira-kira gitu ya. Jadi langsung loncat, adik-adik bisa buat website gitu ya. Ini nanti bisa kakak share materinya, bagaimana cara membuat website. Ini challenge buat adik-adik. Nah, ini cara membuat website ala startup itu menggunakan alur design thinking startup ya. Jadi pertama kita harus empati dulu, kita mengenal sekelilingnya, kira-kira apa ini yang bisa dibuat salah satu, dibuat produk gitu ya, produk berupa startup digital. Setelah itu ada satu tesis baru, kita buat antitesisnya, terciptalah sintesis ya, kita menemukan masalah, menjawab masalah tadi, kita bisa buat antitesis dari tesis yang ada, dan setelah itu keluar ide nih, ide adik-adik, oh
Ade tadi siapa ya bisa mungkin kita bisa buat YouTube channel gitu ya, YouTube channel yang kira-kira yang YouTube channel bermanfaat, bermain gitar atau mungkin acara berkomunikasi. Terus setelah ide dibuat prototypingnya. Prototyping maksudnya adik-adik buat website gitu ya, website dulu. Setelah itu ada bagian-bagian misalnya ada YouTube channelnya, ada TikTok di sana, ada Facebooknya gitu ya. Jadi kakak mau lihat kira-kira. Aku punya YouTube channel. Oh ya, YouTube channelnya apa? Nanti kakak subscribe kalau boleh tahu. Namanya itu Damalaus. Pakai Dama. S. Oke, siap. Dengan adik siapa ini? Siapa namanya? Namanya Princess. Princess. Oke, Princess. Nah, terakhir ide. Nah, setelah prototyping dites ya, nanti kakak lihat. Itu Damalas pakai S. Damalas. Damalaus. 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 Spellingnya bagaimana nih? Damalaus. Tulis di chat aja ya, Princess. Iya, bisa di chat ya. Ya, jadi nanti kita bisa pada lihat channel YouTube-nya. Siap, siap. Oke, begitu ya, adik-adik ya. Ya, yang lain juga Sebagai boleh. orang tua, Yang punya channel boleh. YouTube di chat. Silakan. Nanti kakak subscribe ya. Itu challenge dari kakak. Saya pikir Kak Idam sudah selesai materinya. Setelah ini Kak Seto, monggo Kak Seto, terima kasih kakak-kakak sebagai orang tua dan adik-adik atas kesempatannya untuk mendengarkan pemaparan Kak Idam. Monggo Kak Seto, waktunya. Silakan. Terima kasih Kak Idam. Terima kasih. Ya, terima kasih, sangat bermanfaat dan membuka pikiran kita semua ya, Bapak Ibu guru, orang tua ya. Bagaimana kita bekerja ya di dalam literasi digital ini yang banyak sekali tadi tips-tipsnya ya Kak Idam ya. Semoga Iya, nanti betul. kita bisa pelan-pelan ya, kita bisa Siap, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita nih. siap. Selamat datang buat Kak Seto. Kita ketemu lagi Kak Seto. Ya, puji Tuhan ya. Semoga Kak Seto dalam keadaan sehat ya. Kita senang sekali ketemu lagi dengan Kak Seto dan orang tua sudah menunggu. Kami persilahkan buat Kak Seto nih untuk menyampaikan. Masih Kak Seto, suaranya nggak masuk. suaranya belum terdengar Kak Seto. Bentar ya. Cukup bisa terdengar? Nah, sudah. Sudah terdengar Kak Seto. Baik. Iya, baik. Terima kasih untuk Ibu Dewi Rani. Seto. Ya, ada semua. Baik, yang kami hormati juga Ibu Mutiara Wardani, SPD, selaku Kepala Sekolah SD Kristen Kanaan. Ibu Dewi Rani sendiri selaku Wakil Kurikulum SD Kristen Kanaan. Kemudian juga Bapak Christian Edward, selaku PIC Literasi Digital Anak. Mungkin juga para ayah, bunda, papa dan mama, dan juga adik-adik semua. Adik-adik siapa yang selalu gembira, siapa? Semuanya selalu gembira ya. Nah juga mungkin ini tadi sudah mendengarkan literasi digital dari Kak Idam. Sekarang Kak Seto mungkin tidak terlalu lama bicara langsung dengan papa dan mama dulu ya. Khususnya papa dan mama. Mungkin saya pampangkan juga sedikit materinya di depan ini. Ya, tadi mendukung apa yang sudah disampaikan oleh Kak Idam, literasi digital anak ya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan itu dengan baik, dan ini tentu khususnya untuk para guru dan juga para ayah dan bunda atau papa dan mama. Saat ini memang anak terpaksa belajar daring ya. Nah, tadi sampai anak tertidur dan sebagainya mungkin sulit. Ini. Ya, mungkin sebentar, papangannya salah. Ya, tapi intinya memang masa sekarang semua harus menyesuaikan diri ya. Literasi digital ini memang membuat anak kadang-kadang terkejut, kaget ya, karena menatap layar berjam-jam juga diperingatkan oleh para dokter, khususnya dari IDAI, Ikatan Dokter Anak ya, katanya untuk anak TK tidak lebih dari 1 jam
menatap secara terus-menerus untuk anak SD tidak lebih dari 1,5 jam dan remaja tidak lebih dari 2 jam. Nah, ini tentu perlu disiasati dengan cerdas. Anak juga harus menatap langit biru, anak juga harus mungkin melihat taman yang indah, warna-warni, hijau, tapi juga bertatap muka dengan ayah dan bunda dalam suasana bermain gembira dan sebagainya. Ya, sudah? Baik, kita lihat pamparan gambarnya. Ya. Bukan ini. Bukan ini, yang tadi. Ayo. Bukan. Ya, sebentar ya. Ya, intinya adalah mungkin tadi paparan dari Kak Idam ada berbagai framework literasi digital kan, keamanan, kenyamanan, pola asuh, kemudian parenting, ya, kemampuan para orang tua mendidik dikaitkan dengan literasi ini. Nah, ini yang paling penting. Jadi jangan sampai ada timbul suasana kekerasan karena dampaknya memang akan sangat bahaya untuk ini anak ya. Baik, sudah? Ya, langsung ini aja deh. Nah, kadang-kadang suasana pembelajaran secara digital yang kadang-kadang terlalu menekankan pada aspek akademik itu akan menimbulkan berbagai hal seperti orang tua stres ya, kemudian anak juga jenuh, sering hasil belajar menjadi tidak optimal. Nah, ini perlu disiasati. Masalah lain juga kadang tidak memiliki HP, susah sinyal, kuota habis, ya, menimbulkan konflik keluarga. Nah, kadang-kadang ribut, anak dijewer, dipukul, dibentak, dan sebagainya. Ini akan menimbulkan gangguan psikologis. Gelisah cemas, anak susah tidur, bosan, marah-marah, dan kemudian malas belajar. Padahal semua anak pada dasarnya rajin belajar, senang belajar. Tapi belajar dalam suasana yang menyenangkan. Jadi kalau sekarang berada di rumah, walaupun dekat dengan teknologi canggih ya, tapi suasana gembira harus tetap diciptakan. Papa dan mama harus banyak tersenyum. Coba mana senyumnya mama dan papa mana? Nah, di dekat anak harus selalu senyum. Kalau ibu mengaca di depan kaca begitu senyum, para bunda, para mama akan mengatakan, wah kalau saya senyum lebih cantik dari Ibu Dewi Rani, lebih cantik dari Ibu Mutiara ternyata begitu. Kalau para ayah mungkin akan mengatakan, wah kalau saya senyum lebih ganteng dari Pak Christian begitu. Jadi intinya adalah senyum yang penuh persahabatan di dalam memperkenalkan ini. Nah, survei bahkan secara nasional ini ya, pembelajaran daring ini menimbulkan 13% anak mengalami depresi. Bahkan ada yang sampai dirawat di rumah sakit jiwa. Saya percaya tidak terjadi pada anak-anak di SD Kristen Kanaan. Karena para guru walaupun secara daring juga menebar kekuatan cinta. Para mama dan papa di rumah juga demikian. Bahkan ini secara nasional juga data dari KPAI ada yang dicubit, dijewer, dipukul, dijambak, sampai ditendang, diinjak, dan sebagainya. Kalau yang psikologis ya dibanding-bandingkan, dibentak, dihina, diancam awas kalau tidak belajar, dan sebagainya. Nah, belajar yang efektif adalah belajar yang menyenangkan. Nah, kalau kita lihat tadi dikaitkan dengan standar dari digital ini, isi pendidikan kita harus diingat bukan hanya iptek, tapi juga ada etika. Nah, bagaimana sopan santun, bagaimana saling menghargai ini bisa diteladankan oleh papa dan mama. Selalu senyum, selalu penuh dengan belayan, acungan jempol, mama bangga padamu nak, papa bangga kamu hebat. Ditemukan kemampuan masing-masing. Yang ada yang pintar nyanyi, hebat. Pintar nari, bagus. Pintar gambar, pintar apalagi. Mungkin menata rumah, mungkin pintar olahraga, dan sebagainya. Itu harus diapresiasi. Karena semua anak adalah bintang. Ya. Etika, estetika, keindahan. Bagaimana rumah ditata lebih indah. Dengan bantal warna-warni, mungkin taplaknya warna-warni, mungkin coretan-coretan. Ini di belakang ini adalah coretan cucu saya nih, yang gambar asal-asalan tapi ternyata ya indah dan dipampangkan di tembok begitu sehingga anak merasa bangga. Jadi tumbuhkan rasa bangga pada putra-putrinya sehingga ini akan menciptakan literasi digital yang ramah anak.
Nah, kita menuju pada karakter profil pelajar Pancasila yang ditegaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek. Pertama adalah akhlak mulia terkait dengan etika, kebinekaan global artinya saling menghargai perbedaan. Nah, anak-anak juga dimulai dari keluarga. Wah, ada yang pintar matematika, tapi ada yang pintar nyanyi, pintar nari. Tidak usah seolah-olah yang pintar matematika lebih hebat dari yang pintar gambar. Semua hebat. Ibaratnya ada 5 Rudi di Indonesia, semua hebat. Bisa Rudi Habibie, bisa Rudi Hartono, Rudi Salam, Rudi Khairuddin, atau Rudi Hadiswarno. Semuanya hebat kan? Gitu. Gotong royong. Nah, biasakan tadi contoh yang dari Kak Idam bahwa semua mungkin sekarang ART mungkin agak sulit, mungkin pulang kampung. Nah, kita bisa gotong royong, bekerja sama. Nah, mandiri tadi. Anak juga dari kecil sudah bisa dilatih mandiri, tapi juga kreatif dan juga kritis. Ini yang saya kira harus menjadi catatan kita dalam literasi digital ini. Nah, kalau perlu juga kita kreatif. Jadi berinternet bagus, tapi internet sehat. Apa bikin puisi? Berinternet yuk, berinternet cara baru untuk belajar. Tapi satu kata harus diingat, berinternet sehat. Mungkin papa dan mama juga bisa nyanyi, isilah aja dengan nada sembarang. Misalnya, berinternet yuk, berinternet, cara baru untuk belajar. Tapi satu kata harus diingat, berinternet sehat. Nah, berinternet sehat tidak mengakses ke situs-situs yang pornografi, yang kekerasan, dan sebagainya. Atau gadget. Nah, adik-adik siapa yang senang main gadget? Boleh, ada manfaatnya, tapi juga ada bahayanya. Kita bikin lagunya. Ya, kita bikin lagunya. Gadget, gadget, ada manfaatnya, tapi juga bisa bahaya. Ayo adik bermain gadget dengan cerdas dan bijaksana. Nah, dengan nyanyi akhirnya anak merasa dekat dengan papa dan mama. Jadi kalau menyuruh apa-apa jangan dibentak, jangan ayo mandi. Wah, anak jadinya sakit hatinya. Tapi kalau dengan merdu, ayo kita mandi dengan sabun wangi, asik dan sebagainya. Mau malam sudah waktunya tidur juga jangan hari sudah malam, waktunya tidur. Beda kan kalau hari sudah mulai malam, waktunya tidur. Nah, jangan lupa cuci kaki dan gosok gigi dan seterusnya. Jadi kunci sukses literasi digital, mohon orang tua kreatif, penuh ide-ide. Ibaratnya menjadi semacam artis serba bisa. Kalau harus nyanyi ya menyanyi dong. Ya, dengan suara-suara merdu. Bila kita selalu belajar, nah apa dan sebagainya. Ya, pokoknya dengan nada-nada indah. Dongeng, kadang-kadang juga dongeng. Nah, kalau masih kecil mungkin, mungkin papa mama masih ingat ada dongeng apa ini ya. Weleh, weleh, weleh. Oh, macet lagi, gara-gara siapa yang lewat? Komo ya? Iya, weleh, weleh, weleh. Nah, misalnya, nah, kamu rajin belajar ya, supaya naik kelas. Nanti katanya mau jadi apa? Jadi dokter dan sebagainya. Jadi mungkin juga dengan boneka atau boneka apa saja. Kadang-kadang boneka ini juga bisa jadi dongeng. Misalnya, toeng. Siapa namanya ini? Coba, kamu siapa namanya? Saya. Siapa? Saya. Kok saya? Namanya dong. Loli. Oh, namanya Loli. Oh, ada yang namanya Loli ya? Loli senang nyanyi ya? Iya dong. Misalnya, dan seterusnya. Jadi, ciptakan keluarga yang ramah anak, tapi sekali-kali tetap juga bercengkrama secara digital, bahwa ini adalah masa yang memang harus kita hadapi bersama. Kadang-kadang juga seniman mengatur kamar, rumah, dan sebagainya lebih indah, lebih rapi, mungkin mengajar atau dengan cara humor, ya, dengan lawaan dan sebagainya, atau misalnya, memperkenalkan bahasa Inggris juga tidak usah kaku. Merah apa, kuning apa, tapi bisa dengan alat peraga. What is the color of this handkerchief? Oh, yellow. What is the color of this one? Blue? No, this one red dan sebagainya. Atau misalnya sekarang papa mau jadi pesulap seperti Pak Deddy Corbuzier. Nah, ini ada kotak,
Nah, sekarang kita bilang simsalabim. Katanya kalau sulap harus simsalabim dengan tongkat sulap ya. 1, 2, 3, simsalabim. Abracadabra. Wow, ada bunga warna-warni. Lihat kebunku penuh dengan bunga. What is the color of this flower? Red, this yellow, pink, blue, dan sebagainya. Jadi intinya kita sebagai orang tua kreatif, penuh persahabatan, ciptakan keluarga yang ramah anak. Demikian, terima kasih dan mudah-mudahan semua anak-anak menjadi cerdas dengan suasana baru literasi digital, tapi tetap dalam sentuhan kekuatan cinta dari papa dan mama dan juga dari bapak dan ibu guru. Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih Kak Seto. Terima kasih Kak Seto. Terima kasih Kak Seto. Ya, kita senang banget ya bisa ketemu lagi dengan Kak Seto. Ya, Papa Mama. Bu Mary, masih ingat lagunya gimana Bu Mary? Kak Mary? Oh ya, Kak Seto boleh kami share screen sebentar ya. Oh baik. Waktu itu kita pernah nyanyi bareng sama anak-anak dan ini hasilnya. Ya. Kapan-kapan ke sana ya. Pandai bernyanyi, pandai bercerita, asik sekali. Kami diingat dengan jadi orang berguna di kemudian hari. Ya, itu tambahan dari SD Kanaan bersama dengan Kak Seto. Waktu itu kita aransemen lagu ya. Kali ini mau lagi anak-anak? Mau nggak? Nanti kita buat lagi lagu yang tadi ya, gadget. Buat ya, seperti tadi ya. Itu project kita bulan apa ya? Anak-anak ada yang ingat nggak? Maret kayaknya ya. Ya. Oke, silakan Bu Dewi. Iya, nanti kita bikin lagi ya, gadget ada manfaatnya ya. Nanti Kak Mary akan ajak anak-anak lagi ya supaya ingat ya. Jadi bermain gadget ada manfaatnya. Papi Mami tolong dibantu membuat suasana yang menyenangkan ya, dan Bapak Ibu guru juga kita bantu anak-anak supaya bisa mereka merasakan nyaman, tenang dengan banyak kreativitas kita ya. Tadi guru itu bisa menyanyi, bisa mendongeng, bisa menyulap ya. Gitu banyak ya Kak Seto ya. Terima kasih banyak Kak Seto untuk tips-tipsnya ya buat kami semua, buat semangatnya di masa pandemi ini. Semoga Kak Seto juga tetap sehat selalu ya. Bisa nanti berkunjung lagi ke Kanaan ya Kak Seto ya. Iya. Terima kasih ya semuanya. Saya langsung pamit ya. Iya, terima kasih Kak Seto. Yuk anak-anak kita ucapkan Terima kasih Kak Seto. Terima kasih Kak Seto. Oke, kita lanjutkan. Jangan lift dulu Bapak Ibu. Dulu. Iya, kita kembali ke Kak Idam. Ya, siap Kak Rani. Kak Dewi ya. Enggak, udah ini. Ya, silakan Kak Idam. Ya, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik, dari orang tua, kakak-kakak, monggo. Oh baik, sekarang sesi tanya jawab ya Kak Idam ya. Ya, mungkin monggo. dari Papi Mami, dari Bapak Ibu guru, dari anak-anakku sekalian, ada yang mau ingin ditanyakan, silahkan. Ya. Saya mau tanya. Oke, namanya siapa? Dari kelas berapa? Hegan dari kelas 6A. 6A ya. Kan Hegan.
Hagan, yang Nicholas. iya, itu yang Digital Startup Challenge itu ada Nah, penjelasan yang lebih enggak? ya, tadi kan kakak ini ya, coba kakak share lagi ya. Jadi begini, jadi siapa ya? Hagan ya, Hagan. Wah menarik ya, Kak Dewi ya. Pertanyaannya langsung challenge ini. Iya nih Kak. Berarti adik-adik di SD kanan top ini, artinya begini, kuriositasnya udah tinggi banget ya. Setelah ada kuriositas nanti ujung-ujungnya wisdom ya, bijaksana gitu ya. Jadi startup yang tadi pertanyaan dari Dek Hagan ya, Dek Hagan, startupnya challenge dari kakak nanti bisa dikoordinasikan dengan Kak Christian ya. Monggo kalau yang mau ya, pastinya nanti Kak saya sendiri, saya pribadi dan Kak Seto akan bimbing adik-adik di SD Kanaan di Kemayoran Jakarta bagaimana membuat startup. Pastinya Dehegan pernah lihat ya seperti Gojek gitu ya, seperti Traveloka. Nanti Kak Idam dan Kak Seto memanahkan ke sana bagaimana adik-adik yang pinter-pinter ini sudah dalam tahap mahir ya, pastinya bukan melek lagi nih. Kalau literasi digital kan melek dulu, satu mampu, bagian tengahnya intermediate, dan Dehegan sepertinya sudah sampai ke bagian ke mahir gitu ya. Pertanyaannya sudah keren banget nih Dehegan. Jadi Dehegan pernah buat, pasti punya akun ya, akun Instagram, YouTube punya? Iya, punya. Keren. Pernah tahu website? Tahu. Aku pernah, bikin satu. Pernah buat? Iya, aku bikin satu. Oh ya, oke, keren. Siap. Oke, nanti jadi per kelompok ya. Jadi bagaimana kita bergotong royong ya, kira-kira ya. Kami pikir berkelompok bisa 10 orang, bisa 20 orang, jangan sendirian karena nanti ada empati di depan tadi ya. Kalau sendirian nanti Dehegan bisa patungan gitu ya. Kalau bisa biayanya 0, kalau bisa silakan buat website, tantangan Kak Idam ya, challenge-nya buat website. Nanti kakak kasih coaching dengan Kak Seto, bagaimana website tadi kira-kira bisa muncul di halaman 1 Google. Keren kan? Nanti di website bisa ditempel YouTube channelnya Dehegan, bisa ditempel TikTok-nya, Instagram. Nah, kira-kira ada ide nggak sekarang? Dehegan, punya ide nggak? Masih mau buat apa nih? Masih belum. Nah, artinya apa? Idenya bisa dibangun dari kuriositas sekeliling. Jadi Dehegan bisa lihat empati di sekeliling, kira-kira apa nih di sekeliling. Misalnya di depan rumah, oh ada sampah yang berserakan. Oh coba buat ya startup perihal tong sampah otomatis, kira-kira begitu. Itu kan tingkat advance. Mungkin nanti Dehegan bisa buat yang sederhana, misalnya apa ya? Seperti startup, seperti ruang guru misalnya. Dehegan mungkin nanti mau mengajar di beranjak ke SMP, bagaimana Dehegan punya ilmu misalnya bermain suling nih, suling Medan misalnya, suling Sumatera Utara gitu, jadi buat website misalnya apa ya, ruang musik misalnya gitu, ruangmusik.com, itu keren kan? Nanti Dehegan punya kemampuan apa dulu nih skillnya, bisa bermain musik, bisa menari. Dehegan apa hobinya? Selain belajar ya? Apa? Komputer. Wih, komputer. Buat program ya? Iya. Pasti buat program. Oh ya? Iya. Oh keren. Udah buat program apa aja nih? Kalau boleh tahu. Aku pernah bikin website, sama aku pernah nulis sesuatu di Python. Wih, keren. Wow, Keren nih. Oke. Kakak coach ya, buat Python nanti kira-kira idenya apa nih dengan Python tadi ya? Kan banyak ya untuk programming language ya. Selain Python agak mudah dikit. Ada Python, ada Java, ada PHP. Keren nih pakai Python. Kira-kira mau buat apa, Dehegan? Kadang aku bikin sesuatu yang menarik data pakai API atau apa gitu. Wis. Oh, keren. Cool. Untuk buat idenya apa dulu nih? Jadi Dehegan harus buat konsep dulu ya. Buat konsep supaya nanti kalau orang bertanya kalau hanya ide tuh nggak ada konsep kan repot. Buat konsepnya begitu ya, frameworknya seperti apa gitu ya. Konsepnya harus jelas dulu, harus clarify the konsep yang udah ada, bisa ambil benchmark, mungkin ambil dari best practice di mana buat konsep yang jelas ya gitu ya Dehegan ya. Ditulis gitu ya. Setelah ditulis di website juga, dibuat artikel.
konsepnya mesti jelas, nanti ada urutan-urutannya begitu ya, kapan nanti testingnya, mungkin buat robot gitu ya, robotik pakai programmingnya pakai Python, kan di belakang Kak Idam ada robot nih, Gundam, banyak Gundam di belakang nih, pakai Python misalnya mungkin ya, mungkin dari kayu gitu ya, dikontrol pakai aplikasi Python tadi, pastinya ada bagian-bagian yang mekanis ya, keren, Degan, keren, kakak catat ya, keren nih pakai Python. Oke, begitu ya, Degan ya. Mungkin ada yang lain? Kak Idam ahli IT Ya. nih, Hega. Nanti kapan-kapan Oh, kita keren ngobrol banget bareng ya. Kak Christian, siap, keren banget. Oh, keren. Ya, Ada terima pertanyaan lagi kasih. mungkin? Terima kasih Hegan, semangat terus ya Hegan ya Semangat, dalam literasi Hegan. digital ya. Iya. Oke, ada lagi dari yang lain, anak-anakku, Bapak Ibu guru juga boleh, dari para orang tua juga boleh. Nggak ada. Oh, nggak ada. Udah capek ya, udah sejaman ya. Ya kan tadi literasi ya, apa kata Kak Seto tadi 1 jam gitu ya Kak Ya, Idam ya. beristirahat gitu ya. Ada Nanti bisa main lagi. ya, ada tips 20 ya Kak ya. Ya, 20 betul. setiap 20 menit. Betul. Anak-anak bisa beristirahat matanya 20 detik dan memandang 20 meter gitu ya Kak ya. Ya, betul. Untuk kesehatan mata ya, 20 tuh anak-anak ya, bisa diingat. Masih banyak tadi ya, tapi yang terpenting anak-anak harus hati-hati ya dalam berdigital ya. Kalau ada masalah bisa ditanyakan dulu sama mama papa ya. Jangan langsung di-add, langsung dijawab, langsung di-upload. Ya, karena itu banyak yang melihat ya, di media itu banyak yang melihat. Tadi harus disaring dulu, baru diapain anak-anak? Di sharing ya. Itu. Ada lagi yang mau tanya nih? Mau tanya dong, Mem Dewi. Oh, boleh. Ini mamanya Aurora. Aurora. Silakan Mama Aurora. Tadi kan kata Kak Seto 1 jam ya untuk anak-anak main gadget. Tapi pada kenyataannya di zaman pandemi ini mereka kan nggak keluar rumah. Mereka nggak bisa main sama tetangga. Mereka nggak bisa main sama teman-teman di sekolah. Pada kenyataannya itu nggak bisa kita jalankan sebagai orang tua. Karena ya mereka juga bosan main itu lagi. Jadi fokusnya jadi handphone, karena kalau di YouTube atau main game mereka bisa coba yang lain, YouTube yang lain ditonton, apa yang lain gitu. Nah, ada nggak itu masukan buat kita sebagai orang tua gitu? Karena kan kalau tanpa gadget mereka nggak bisa, bosan banget pasti gitu. Kalau kita nggak kasih, mereka ngambek. Kadang-kadang mereka bilang bosan, mama aku mau main apa? Nah gitu. Nah kadang kita kalau marah kita juga nggak bisa gitu kan. Kamu matanya nanti rusak atau apa? Tapi aku bosen gitu. Anak-anak kan sekarang udah bisa ngejawab gitu. Baik, terima kasih Mama Aurora ya. Gimana nih Kak Idam, bisa sharing nggak? Iya. Gimana? Tadi ya, ya kita sangat prihatin ya kakak-kakak ya, pandemi COVID-19 masih ada gitu ya. Kita juga khawatir mungkin sampai tahun depan mungkin karena vaksinasi untuk 12 tahun ke atas nggak salah masih sedikit, dan pemerintah pastinya mencanangkan terus vaksin sudah banyak untuk 12 tahun ke atas. Silakan kakak-kakak berikut adik-adik itu segera vaksinasi ya. Iya pastinya ya. Jadi kita coba bagaimana belajarnya dengan blended learning gitu ya, campur-campur online dan offline. Misalnya begini, jadi tumbuhkan kuriositas anak, buat anak itu curious terus gitu ya. Misalnya begini, coba ciptakan sesuatu seperti di Hegan tadi kan. Misalnya membuat TikToknya misalnya menari-nari di teras atau apa, kan ada waktu tidak di online kan, di offline. Jadi buat kreasi dengan kreativitas masing-masing, dengan hobi masing-masing gitu ya, berhenti sejenak, bisa misalnya di videoin buat YouTube channel, misalnya bermain musik, gitu. Setelah itu di-upload, balik lagi ke online. Jadi blended learning istilahnya, ini sangat terkenal, jadi campur-campur antara offline dan offline walaupun dikerjakan di rumah. Kita sangat prihatin, kita nggak bisa keluar rumah gitu ya, ada pembatasan sosial, sekarang ada PPKM darurat ya, begitu ya mamanya Aurora, begitu.
kira-kira? Kak Idam. Iya. Dengan siapa? Saya, Fergus. Itu. Apa itu maksud aplikasi yang menyeramkan? Fergus. Oh, Fergus. Fergus. Fergus bertanya Kak Fergus. Idam, Yang tadi ya. apa yang dimaksud dengan aplikasi menyeramkan? Apanya? Ya, tadi kan kakak tampilkan di PowerPoint tadi ada beberapa aplikasi menyeramkan. Kakak lihat itu kalau tidak salah minggu lalu melalui Global TV. Aplikasi menyeramkan maksudnya ketika adik-adik terutama tadi ya pertanyaan dari Dek Fergus ya. Dek Fergus. Aplikasi yang menyeramkan? Iya, ada beberapa aplikasi yang menyeramkan, jadi adik Fergus harus pilih-pilih nih ya, atau tanya ke orang tua langsung, papi, mami ini aplikasi apa sih? Pasti ada description di sana kan, aplikasi ini adalah untuk belajar. Kadang-kadang menipu ya, bagi yang pembuat aplikasi tujuannya adalah untuk mungkin tujuannya untuk masalah ekonomi mungkin ya, atau mau ngambil data kita gitu ya. Jadi menyeramkan itu maksudnya ketika kita install itu muncul suara-suara yang aneh. Ketika kita install itu dijalankan di running, misalnya ada gambar-gambar background yang kira-kira menyeramkan. Kira-kira begitu ya. Atau di website langsung, bukan di download ya, bukan di install, tapi di website langsung linknya misalnya https://menyeramkan.com. Nah begitu ya, dengan kata itu adik-adik jangan coba-coba bang klik ya. Jadi itu semacam phishing istilahnya. Phishing ya. Phishing itu mancing gitu. Phishing itu teknik hacker untuk supaya adik mengklik itu. Nanti ujung-ujungnya datanya diambil gitu ya. Datanya dicomot dan nanti komputer adik-adik atau laptop bisa terserang virus ketika mengklik yang kira-kira linknya tidak legit, linknya tidak otoritatif ya. Tujuannya adalah untuk mengelabui kita ya, supaya masuk ke situs mereka yang akhirnya data kita terambil. Itu termasuk yang menyeramkan ya adik-adik ya, tanda kutip ya. Gitu ya, Dek Vegan tadi. Ya, terima kasih Kak Idam ya. Terima kasih Kak Dewi. Terima kasih. Masih ada. Gimana Sama-sama. nih Kak Mary? Oh, masih ada. Marvella raise hand, Kak Dewi. Kak Idam masih boleh satu lagi ya. Monggo. Baik, silakan terakhir ya, Marvella. Ya, terakhir ya. Mami. Baru panas kayaknya. Baru sekarang panas ya. Oke, Seperti silakan. tank. Marvella, ayo. Marvella. Silakan. Marcella. Marvella. Permainan tuh yang menghasilkan uang. Terus pas aku iklannya kan kayak menghasilkan uang. Pas aku download tuh tahunya nggak menghasilkan apa-apa. Nggak menghasilkan uang. Itu penipuan ya Kak? Iya. Penipuan. Oh, jadi maaf tadi dengan Dek siapa? Marvella. Marvella. Oke, Marvella. Dek Marvella. Pernah coba ya? Pernah. Terus Oh pas ya? aku coba nggak menghasilkan uang. Itu aplikasinya penipuan ya? Contohnya sekarang menghasilkan apa? TikTok ya. Terus ada Hello, apalagi? VTube kalau nggak salah ya. Kalau untuk game mungkin sekarang ID MPL ya? Ya, banyak sekali ya. Banyak ya game Christian. ya. Iya, itu ya. Dek Marvel itu termasuk penipuan. Jadi harus pilih-pilih ya. Pilih-pilih untuk download kan butuh waktu. Dan akhirnya space hard disk-nya kan termakan juga. Kalau aplikasi diinstal macam-macam. Cukuplah 1 atau 2, 3 game itu ya. Di sana ada aplikasi belajar, ada aplikasi tadi ya. Seperti De Hegan tadi ya. Cara membuat coding, bagaimana coding. Itu keren banget tuh. Bagaimana bermain musik. Bagaimana belajar bahasa Rusia, bagaimana belajar bahasa Yunani mungkin, bahasa apa aja yang kira-kira yang memunculkan kuriositas kita gitu ya. Jadi belajar itu bagus sekali. Jadi ya itu memang benar penipuan ya, karena di awalnya kan disebutkan ini bisa menghasilkan uang, ternyata enggak gitu. Itu namanya penipuan gitu ya. Dek Marvel ya. Waduh, terima kasih ya. Terima kasih kembali. Jadi hati-hati ya anak-anak ya dengan aplikasi-aplikasi ya. Ya, gimana Kak Mary? Udah ya? Waduh, udah lewat nih Kak Mary. Baik, terima kasih banget untuk Kak Idam ya. Saya ada 3M yang saya ingat nih dalam berdigital ya. Yeah. Melek,
mampu, dan mahir ya. Iya, siap. Jadi nanti anak-anak, adik-adikku ya, semuanya yang hari ini sudah kita ada di eranya gitu kan ya, era digital ini, kita harus 3 ya, melek artinya dibuka matanya. Gimana dibuka matanya, Miss Mary mau lihat? Ayo dibuka matanya. Artinya melek itu dibuka. Mampu kalian harus belajar dulu. Tadi udah dengar Kak Idam, nanti dengerin orang tua, dengerin guru-guru ya. Dan yang satu lagi adalah mahir, karena kalian sudah punya kemampuan, kalian akan mahir ya. Tapi ingat ya, orang tua pendamping kita, kalian harus mau mendengar, penuh dengan ketaatan ya. Oke. Terus tadi dari Kak Seto juga kita ingat ya, gadget itu ada manfaatnya, tetapi harus berinternet dengan sehat. Ya, oke. Kak Dewi, kita akan dokumentasi dulu ya, dibantu dengan Kak Eli. Ya, ya benar Kak Eli. Sekaligus nanti akan tutup dalam doa. Kak Eli, Miss Eli, udah biasa Miss Eli. Bantuannya untuk dokumentasi, dan teman-teman yang lain yang bisa juga, kita dokumentasi dulu Bapak Ibu. Silakan videonya dibuka ya, Mami Papi sekalian, anak-anak sekalian. Ayo, videonya dibuka, pasang senyumnya yang paling manis dan cantik, kemudian dikasih reaction-nya. Yuk, dikasih reaction-nya. Ada berapa lembar Kak Eli? Kalau di saya ada 6, Ibu. Oh iya, jadi selama 6 lembar belum terlewat, tetap senyum ya anak-anak ya, Bapak Ibu guru, karena nggak tahu ada di lembar berapa. Sabar ya. Papi lembar maminya pertama. ikut ya. Papi mami ikut yuk. Ya. Lembar ya, dimulai ya. Nicole-nya ditumpuk. 1 ya. 1 di lembar 2, 1, 2, 3. Oh, dipeluk. Ya, dipeluk ya tangannya. Muat-muatin satu layar, kalau bisa bertiga, berempat. Ya, lembar 3. Silahkan. Iya. Egen ternyata ditemenin Cici ya. Kirain tadi Papi. Tadi Papi. Awal Papi bener kan? Ya. Ya, tadi Papi, sekarang Cici. Ya. Kevin download dedeknya mana? Si cantik. Ya, minta ampun. Oh, super. Guru-guru yang lain udah ya? Udah, akan sambil-sambil ya. Ya, saya lemot nih internetnya nih. Bisa ya. Mungkin guru-guru juga bisa bantu yang lain ya. Iya, guru yang lain boleh bantu foto, pause. Tetap senyum ya. Tetap senyumnya yang manis ya. Terakhir. Habis ini layarnya boleh ditutup kalau udah selesai acara. Karena kita harus istirahatkan. Sudah Kak Miss Eli cantik? Sudah. Yuk kita mau tutup dalam doa ya? Iya Miss Eli. Baik. Ya. Baik. Mari kita akan sama-sama, kita akan berdoa, kita akan menutup kegiatan hari ini, webinar hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan Yesus terima kasih atas kasih dan berkat-Mu yang sungguh luar biasa Bapa. Engkau izinkan kegiatan ini bisa berlangsung dari awal, pertengahan hingga akhir. Ini semua adalah karena berkat daripada Engkau. Kami juga bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan juga telah mengizinkan Kak Ida dan juga Kak Seto yang sudah men-sharingkan dan juga berbagi ilmu mengenai literasi era digital ini Bapak. Kiranya kami yang mendengarkan dapat lebih memahami dan lebih mengetahui, dan kami pun sebagai orang tua, kami bisa membantu anak-anak kami di dalam masa era ini Bapak, di era digital ini, untuk bisa mendampingi anak-anak agar bisa lebih mampu untuk mengenalkan dan lebih mampu untuk meningkatkan kemampuan dari anak-anak dalam digital ini. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak supaya bijak dalam menggunakan gadget dan juga media sosial, agar mereka menggunakannya pun dengan sehat, dengan baik Bapak. Agar apa yang akan mereka lakukan melalui
digital ini adalah sesuatu yang benar-benar baik untuk perkembangan anak-anak kami. Terutama Bapak menggunakan semua kemampuan kami adalah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Bapak, sebentar lagi juga kami ingin mengakhiri webinar hari ini. Kiranya Tuhan Yesus akan menyertai kami semua dalam setiap aktivitas kami satu hari ini. Dan tidak lupa juga kami juga berdoa untuk seluruh keluarga kami Bapak, agar selalu diberikan kesehatan, agar selalu diberikan kekuatan dalam menghadapi masa-masa pandemi ini. Kami juga berdoa untuk keluarga yang terpapar atau sakit Bapak, kami juga berdoa agar Tuhan Yesus juga akan menyembuhkan, memulihkan, dan memberikan kesehatan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan akan memberkati juga Kak Idam dan juga Kak Seto dalam pelayanannya, agar dapat melayani orang lain dalam segala yang bisa atau yang diampu oleh Kak Idam dan juga Kak Seto. Berikan kesehatan juga kepada beliau Bapak, supaya bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih Engkau telah memberkati acara ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke, demikian silakan. Terima kasih Miss Eli. Terima kasih Kak Idam. Terima Semoga kasih kita semuanya. bisa. Iya, sayang. Waktu istirahat gimana? Iya, di sini istirahat ya. Kata Kak Seto kan istirahat. Iya, istirahat. Abis ini istirahatnya panjang kok ya, sampai sore ya. Kita ketemu lagi. Kak Idam, terima kasih. Semoga Terima kasih nanti banyak kita Kak bisa Idam. lanjut lagi ya Kak Idam ya. Silakan anak-anak. Terima kasih. Nanti videonya aku kirimin lewat email ya Kak Idam. Terima kasih Kak Idam, Kak Seto, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mami Papi semuanya, anak-anak. Terima kasih.